Museum Sandi menyimpan berbagai benda bersejarah tentang ilmu kriptografi dari masa ke masa serta dari berbagai negara dan sejarah lahirnya persandian di Indonesia. Museum Sandi berada di kawasan di Jalan Faridan Muridan, Noto 21, Kota Baru, Yogyakarta. Yang menarik dulunya gedung ini pernah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bangunan yang masuk situs cagar budaya ini memiliki 2 lantai serta 9 ruang display. Mengunjungi museum ini tidak dipungut biaya alias gratis. Yuk kita berwisata sambil belajar berikut ini. Memasuki lobi museum, Jurnal TV Kalimantan Tengah langsung disambut petugas resepsionis yang ramah. Menyodorkan sebuah buku tamu tanpa ada keterangan mengenai tiket yang harus kita beli. Nah, masuk museum ini gratis tanpa dipungut biaya tiket. Dan pengunjung langsung ditemani seorang pemandu yang selalu siap menjelaskan berbagai hal terkait sejarah, persandian, dan edukasi lainnya. Masuk ruang pertama, kita menyaksikan film dokumenter yang menceritakan sejarah persandian dengan durasi singkat sebagai pengantar. Kemudian, edukator menjelaskan tentang sejarah perkamen. Dan yang menarik, pengunjung diajak untuk mencoba bermain sandi melalui alat peraga Caesar Siper. Yang dikembangkan oleh Julius Caesar pada masa Romawi. Jadi penemunya namanya Julius Caesar. Caesar Siper. Bisa nggak cara mainnya? Cara mainnya nih, kita kesepakatan kunci dulu. Ya, misal A sama dengan M, kita coba cari A bawahnya huruf M. Nah, terus kita kesepakatan yang atas kita sandikan ke huruf yang bawah. Jadi pesan asli atau plaintext kita sandikan ke huruf ciphertext. Misal namanya siapa? Kiki. Kiki. Kita mau menyandingkan kata Kiki dengan kata kunci A sama dengan M, berarti K-nya jadi W. I atau Y? W. Kikinya I pakai atau Y? Kikinya pakai I. I. Berarti I-nya jadi U. K-nya tadi apa? W. I-nya tadi U. Itu kata sandi Kiki dengan kata kunci A sama dengan M. Nanti untuk sandi lainnya atau kata kunci lainnya tinggal digeser-geser. Ruangan display di lantai 1 bercerita tentang kehidupan Dr. Rubiono Kertopati, sang bapak persandian negara Republik Indonesia. Ruangan lainnya menampilkan berbagai benda bersejarah dalam dunia persandian Indonesia seperti buku sandi, sepeda ontel para kurir, dan lain-lain. Ada juga beberapa diorama yang menggambarkan kegiatan petugas sandi di zaman Perang Kemerdekaan. Dengan bersemangat, Uswah Chandra Fitriani, sang edukator yang juga pengelola koleksi, menjelaskan kepada Jurnal TV berbagai cerita menarik tentang benda-benda koleksi. Uswah Chandra menambahkan, pada awal kemerdekaan berbagai instansi di Indonesia masih menggunakan sandi lama dari masa kolonial, sehingga mudah diretas oleh pihak tentara Belanda. Sadar akan hal itu, Dr. Rubiono pun berinisiatif membentuk sandi baru yang hanya dapat digunakan oleh pihak Republik Indonesia. Sandi baru ini ditulis dalam 6 buku yang disebut sebagai buku kode C. Masing-masing berisi 10.000 kata dalam bahasa Belanda dan Inggris. Mesin pertama yang diciptakan dinamakan SR64. Pada masa agresi militer Belanda kedua di tahun 1948, militer Belanda berhasil menawan beberapa pimpinan Republik Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada masa itu, Dr. Rubiono dan beberapa Code Officer atau CDO bawahannya berinisiatif membakar seluruh dokumen rahasia di Dinas Kode sebelum jatuh ke tangan Belanda. Artinya, agar tidak ada jejak dan barang bukti. Mereka pun menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, memastikan keamanan komunikasi antara pemerintah darurat, Mr. Syaifuddin Prawira Negara, dengan berbagai pasukan gerilya di Indonesia. Salah satu lokasi pusat persandian
situs rumah sandi yang terkenal berada di Dusun Dukuh, Desa Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Dimana pasca berpindah di Kota Jakarta, Jogja, Pak Menteri Amir Samsudin, Menteri Pertahanan, menunjuk langsung seorang dokter bernama Pak Rubiono Kertopati untuk mendirikan dinas kode di tahun 4 April 1946 di Kota Yogyakarta. Pada masa itu, petugas sandi bekerja dengan keadaan seadanya, sambil menunjuk sebuah diorama rumah joglo di salah satu ruangan. Mereka bekerja hanya menggunakan tulisan tangan. Ditemani lampu semprong di malam hari, dan hingga saat ini, bangunan tersebut masih bisa kita jumpai, terawat dan terjaga sebagai barang bukti sejarah. Nah, setelah puas berkeliling museum 2 lantai ini, Uswatun Chandra menyimpulkan secara singkat tentang keberadaan Museum Sandi Yogyakarta ini. Yuk, kita simak penuturan selengkapnya Mbak Uswatun Chandra berikut ini. Museum Sandi ini adalah museum yang berada di bawah naungannya Badan Siber dan Sandi Negara. Museum Sandi ini juga museum kriptologi ketiga di dunia, bahkan pertama di Asia kayak gitu. Dan untuk Museum Sandi sendiri ini berada di daerah kota Yogyakarta, yang mana dulu lahirnya persandian itu ada di kota Yogyakarta ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk persandian sendiri atau Museum Sandi ini lebih ke bagaimana pengenalan sejarah persandian pada awal kemerdekaan kayak gitu. Makanya di sini berada berada di kota sejarah, kota budaya, kota pelajar, yang mana juga koleksinya pun itu juga tentang mesin-mesin sandi yang dulu juga digunakan oleh para sandiman pada saat awal kemerdekaan, mulai dari Pak Rubiono masih menggunakan metode pensil dan juga kertas, bahkan sampai membuat mesin sandi sendiri. Dan tidak hanya itu, juga ada koleksi mesin-mesin sandi buatan luar negeri kayak gitu. Dan untuk Museum Sandi sendiri juga membuka layanan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian di hari Selasa dan Kamis, Selasa sampai Kamis itu jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dan khusus di hari Jumat itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi untuk teman-teman sahabat museum kalau mau datang ke sini itu bisa kapan aja kecuali hari Senin dan tanggal merah nasional. Jadi yang menarik dari persandian ini sebenarnya banyak. Yang pertama sejarahnya, yang kedua setelah kita kunjung ke Museum Sandi, pasti kita akan aware dengan bagaimana cara mengamankan data pribadi. Karena tanpa kita sadari, data pribadi kita ini sebenarnya adalah komoditas baru yang sebenarnya itu memiliki kekuatan tersendiri untuk para hacker, untuk para penjahat-penjahat cyber yang memanfaatkan untuk hal-hal yang ya bisa dikurang tidak bertanggung jawab. Akhirnya data-data kita nantilah yang akan menjadi korbannya kayak gitu. Seperti pinjol segala macam lah, penipuan kayak gitu. Bahkan termasuk ATM kita pun kalau kita tidak aware dengan pengamanan itu juga akan merugikan diri sendiri gitu. Karena inti dari persandian itu adalah bagaimana cara kita mengamankan informasi. Kalau untuk program di Museum Sandi ini alhamdulillah udah banyak, karena selain layanan kunjungan kita juga ada layanan peminjaman fasilitas. Jadi ada ruang komunitas, ada aula, ada halaman, itu bisa dimanfaatkan oleh pengunjung umum, bahkan juga pengunjung rombongan untuk berkegiatan. Jadi tidak hanya kunjungan, tapi bisa berkegiatan di sini. Dan juga ada layanan lain seperti layanan aduan, layanan pemeliharaan. Kalau barangkali ada yang punya koleksi mesin atau koleksi apapun yang terkait persandian, tapi tidak tahu mau dititipkan di mana atau mau dikurasi di mana, bisa ke Museum Sandi. Kemudian laporan aduan juga terkait bagaimana kejahatan cyber juga bisa ke Museum Sandi. Dan juga layanan edukasi yang mana teman-teman bisa nih untuk magang di sini, internship di sini, mau penelitian di sini itu juga diperbolehkan kayak gitu. Jadi di Museum Sandi tidak hanya teman-teman datang kunjungan, tapi teman-teman bisa berkegiatan apapun di sini. Untuk menghidupkan Museum Sandi. Betul sekali. Okay. Dari Yogyakarta, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.